الله فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita di kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa kesalahan kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu pada tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita masuk pada ayat yang ke-25 pada surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyir, dan berilah kabar gembira, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan kepada orang-orang yang beramal soleh. Apa itu? Annalahum jannat, bahwasanya bagi mereka itu adalah surga-surga, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, di mana di bawah kebun-kebun tadi mengalirlah sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka diberi rizki darinya, min samaratin, baik itu berupa samarah, buah-buahan, adalah rizkon, sebagai rizki buat mereka. Qalu, maka mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah rizki yang kami terima sebelumnya, artinya di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi rizkinya mutasyabiha, yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka adalah istri-istri yang mutahharah, disucikan.
wa hum fiha khalidun, dan mereka khalidun, kekal selama-lamanya di sana. Nah, ikhwan fillah azza wa yakum, kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini tentang bagaimana Allah memberitahukan kepada kita ada satu kabar gembira buat kita semuanya yang beriman dan beramal soleh, bahwa Allah berjanji orang yang beriman dan beramal soleh dia akan mendapatkan surga. Surga yang tentunya jannat itu artinya adalah kebun-kebun, banyak kebun-kebun. Yang dijelaskan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, seperti biasa kita membaca kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah, kita lihat beliau menjelaskan dan kita baca apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Kata beliau, lamma dzakara jazaa'al kafirina dzakara jazaa'al mu'minina. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang lalu menjelaskan tentang balasan orang-orang kafir, maka Allah menjelaskan di ayat ini adalah balasan bagi orang-orang yang beriman. Ahlil a'mali as-solihati, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Ala tariqatihi ta'ala fil Qur'ani yajma'u bainat targhibi wa targhibi. Di mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak Al-Qur'an itu seringkali menyebutkan tentang adanya harapan dan adanya rasa takut. Adanya motivasi, adanya peringatan dan adanya motivasi-motivasi. Liyakunal abdu raghiban khaifan rajian. Sehingga ketika ada ayat yang menjelaskan tentang adabnya orang kafir, maka berarti itu menunjukkan tentang apa? Biar adanya rasa takut. Kemudian Allah menjelaskan tentang surga untuk menunjukkan supaya orang itu termotivasi. Sehingga kalau kita dapati di banyak ayat itu mesti adalah apa? Setelah Allah bercerita atau menjelaskan tentang neraka, maka Allah menjelaskan tentang surga. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga, sebaliknya Allah pun menjelaskan tentang neraka. Mesti seperti itu. Jadi terulang-ulang. Ada pembahasan tentang surga, maka berikutnya pembahasan tentang neraka. Atau sebaliknya, pembahasan surga kemudian pembahasan neraka. Supaya apa? Kata Syekh As-Sa'di, supaya kita dalam hidup ini ada rasa takut dan ada rasa harap. Takut yang berlebihan salah. Terlalu berharap salah. Makanya ada ayat yang menjelaskan tentang surga, ada ayat yang menjelaskan tentang neraka. Kalau kita membacanya cuma neraka, maka yang terjadi adalah apa? Rasa ketakutan yang luar biasa. Akhirnya uripe pengennya sholat terus. Yo, ya kan? Akhirnya uripe ngaji baik tanpa orang mempedulikan urusan duniawinya. Kan salah. Ya kan? Ketika seseorang cuma bacanya neraka baik, ya wis kekhawatiran yang luar biasa.
Ya kan? Dengan diceritane sing esuk nganti sore neraka terus. Gimana coba? Mesti akhirnya kita ke dunia aku sholat baik lah. Ya kan? Kan seperti itu. Dijelaskannya cuma surga tok. Orang pembahasan tentang neraka. Ya akhirnya wah Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya, tidak ada rasa takut. Sing penting aku gawa iman. Mau bakalannya mancing surga. Iya. Benar. Tapi di sini kemudian akhirnya apa? Rasa takutnya hilang. Maka disinilah Allah pun menyebutkan tentang surga, menyebutkan pula tentang neraka. Karena hidup ini, kata Ibnu Al-Imam Ibnu Qayyim itu kan adalah hidup kita ini seperti burung. Khauf dan roja, ada rasa takut dan ada rasa harap. Itu seperti sayap burung. Burung itu akan bisa terbang dengan 2 sayap. Maka hidup ini harus landasannya ada rasa takut dan ada rasa harap. Harus seimbang. Maka burung pun akan terbang dengan 2 sayap yang seimbang. Kalau rasa takut tok, 1 sayap tok ya bakalan bisa terbang. Atau hanya harap tok, ya salah juga. Ada rasa takut, ada rasa harap. Takut akan azab Allah pun kita berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sehingga Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa kata beliau tadi, lamma dzakara jazaa'al kafirin dzakara jazaa'al mu'minin. Allah setelah sebelumnya membahas tentang balasan-balasan orang-orang kafir, maka di ayat ini menjelaskan tentang balasan orang-orang mukmin. Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana nikmatnya surga. Ketika seseorang mungkin di dunia dia merasakan lelah, di dunia merasakan capek, di dunia merasakan sakit. Ya, ketika keadaan-keadaan yang seperti ini, kita kalau ingat surga, insya Allah rasa sakit kita akan terasa berkurang. Rasa susahnya kita akan terasa berkurang. Iya ya, urip gue dudunan dunia. Urip yang sesungguhnya itu bukan di dunia, tapi urip yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya di surga. Maka ketika seseorang mungkin dia merasa lelah atau capek atau sakit, ya, insya Allah capek sakit di dunia itu sebentar. Sudah apa lama? Kalaupun ada orang urip 60 tahun sakit tok, ya, sakit tok, 60 tahun sedela dibandingkan dengan surga kekal abadi selama-lamanya dan tidak akan pernah merasakan sakit. Tidak akan pernah merasakan apa? Sakit. Kalau di dunia ada orang merasakan kesusahan, ya kan? Mungkin mikir swidak tahun susah tok, ya. Maka ingat di surga, di akhirat tidak ada yang namanya susah. Kan seperti itu. Nah, kita lihat kemudian beliau Asy-Syaikh Sa'di mengatakan faqal, maka wa berfirman wa basyir, dan berilah kabar gembira, artinya
ya ayyuhar rasulu wa man qama maqamahu. Berilah kabar gembira, artinya kepada wahai Nabi, berilah kabar gembira dan juga kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa kabar gembiranya? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman biqulubihim, beriman dengan hati mereka. Wa amilus solihati, dan beramal soleh, artinya bijawarihim, dengan anggota tubuh mereka. Fasaddaqu imanahum bi amalihim as-solihati, sehingga mereka membenarkan keimanan mereka dengan amalan soleh. Jadi kita lihat di sini As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya beliau menjelaskan kepada kita bahwa wahai Nabi, tugas engkau salah satunya adalah basir, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepadamu, orang-orang yang mengikutimu. Karena memang tugas Nabi Muhammad SAW adalah basirau wa nadhiro, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Maka tadi ada rasa khauf dan ada rasa roja, takut dan roja. Nah, kita lihat di sini Allah mengatakannya basir, dan kata saya saja adalah apa? Ya ayyuhar rasul, wahai Nabi, beri kabar gembira. Jadi memang salah satu syariat Islam itu adanya anjuran untuk memberikan kabar gembira. Ketika kita mengetahui ada kabar gembira, segera sampaikan kabar gembira itu. Ketika kita mendapatkan satu kabar gembira, maka beritahukanlah mungkin kepada kerabat kita. Ada kabar gembira. Ketika seorang wanita cek hamil, ya ternyata positif hamil, maka dia memberikan kabar gembira kepada siapa? Suaminya. Alhamdulillah, ini kita insya Allah saya hamil dan insya Allah kita punya anak. Kabar gembira, memberikan kabar gembira itu adalah salah satu bagian daripada syariat Islam. Sebagaimana Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa basyir, dan berilah kabar gembira. Basyir itu asli artinya adalah apa? Jadikanlah wajah orang itu berubah. Basyir itu asli artinya jadikanlah wajah orang ini berubah. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan apa? Berilah kabar kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka itu akan mendapatkan apa? Adab yang pedih. Kan seperti itu. Berarti artinya apa? Berilah kabar yang membuat wajah mereka berubah. Basir itu asal artinya adalah berilah kabar yang membuat wajah mereka itu berubah. Kalau mendengarkan kabar yang jelek, mesti wajahnya pun berubah. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi memang salah satu anjuran ketika mendapatkan kabar gembira adalah beritahukan. Seperti itu. Sebagaimana salah satu tanda bersyukur adalah menyebutkannya.
Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, ucapkanlah. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang dan seterusnya. Kemudian kita lihat ucapan beliau As-Sa'di rahimahullah adalah kata beliau alladzina amanu biqulubihim. Orang yang beriman, tentu iman yang benar adalah jelas bersumber dari hati. Sehingga kata beliau alladzina amanu biqulubihim. Imannya mereka adalah dengan hati mereka. Itu adalah iman, sumber iman yang benar. Diaplikasinya dengan apa? Wa amilus sholihat bijawarihim, dengan anggota tubuhnya. Bukti daripada keimanan mereka adalah dengan apa? Buktinya adalah amal soleh. Makanya iman itu kan terdiri dari 3 unsur. Iman dengan lisan, iman dengan hati, dan iman dengan anggota tubuh. Iman dengan lisan saja tidak cukup. Seseorang mengatakan saya beriman dengan lisannya saja, itu pun tidak cukup. Karena orang-orang munafik mengatakan kami beriman, tapi hanya di lisan. Sehingga iman dengan lisan juga iman dengan hati. Yakin bahwa di hatinya pun dia mengakuinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satunya tidak ada, ya kan? Misalnya tadi lisannya saja, hatinya tidak, maka tidak cukup. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Amal soleh, anggota tubuhnya. Seseorang dianggap bersyukur kapan? Salah satunya dengan mengaplikasikannya dengan amal soleh. Oh, oleh duit ya, akeh rezeki anak soleh, ya. Tapi ternyata sholat dia sendiri tidak pernah sholat, misalnya, ya kan? Maka kita katakan dia belum dianggap bersyukur. Ucapin alhamdulillah tapi tidak pernah sholat. Maka kata beliau Sa'di di sini, ini yang harus kita perhatikan adalah apa? Wa amilus sholihah, dengan amal soleh. Anggota tubuh kita buktikan bahwa anggota tubuh kita mau beramal soleh. Kaki mau melangkahkan ke masjid, kaki mau melangkah ke kajian, ke pengajian, tangan mau mengambil harta dan disedekahkan ke tempatnya, tangan mau membantu orang yang kesusahan dan seterusnya. Ini bentuk daripada apa? Amal soleh. Sehingga bijawarihim, dengan anggota tubuhnya. Amal soleh itu bisa dengan bentuk anggota tubuh. Baik mungkin dengan lisannya bertasbih, tangannya tadi dengan membantu, pikirannya dengan memberikan ide-ide, dengan memberikan pembelajaran dan seterusnya. Makanya saya sering mengatakan jangan sepelekan guru ngaji. Walaupun guru cuma sekedar ngajari ikro, jangan sepelekan. Justru guru ngaji ikro bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada kita. Iya boleh.
Bisa jadi. Karena dari situlah kita bisa ngaji, bisa membaca Al-Quran. Setiap kali kita membaca Al-Quran, otomatis guru ngaji kita ini dapat pahala. Karena awal kita bisa ngaji alif bata sajim hakot dan seterusnya dari dia. Berarti dia akan mendapatkan apa? Pahala yang berlipat-lipat. Wa amilus sholihat, artinya apa? Ada usaha untuk bisa beramal soleh. Seorang mukmin adalah orang yang berusaha bisa beramal soleh, walaupun hanya sekedar senyum. Walaupun hanya sekedar apa? Senyum. Senyum itu amal soleh. Amal soleh apa bukan? Pak, amal soleh. Enteng apa buat? Enteng. Enteng apa buat? Senyum enteng apa buat? Enteng. Dengan dua kanca utang ditagih ditagih maning engkok, kira-kira ketemu karo kanca yang senyum apa ora? Malah guyu. Tadi enteng apa gampang senyum? Pak. Enteng apa gampang? Kira jenengan enteng iki. Ibtisamu kali wajhi ahika sodakoh. Senyummu pada saudaramu adalah sodakoh. Ketika kita senyum dengan niatan amal soleh, dapat pahala otomatis. Ya kan? Jadi memang kita hidup di dunia ini, salah satunya adalah berusaha. Semampu kita bisa beramal soleh. Dan di sini, di ayat ini, tadi disebutkan apa? Wa basyiril ladina amanu wa amilus sholihat. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan wa wusifat a'malul khairi bisolihati. Kata beliau, dan amalan-amalan kebaikan disifati adalah sebagai as-solihat, hal-hal yang baik. Amalan kebaikan adalah soleh, yaitu amalan yang baik. Li'anna biha tasluhu ahwalul abdi. Karena dengan amal soleh keadaan hamba menjadi baik. Wa umuru dinihi wa dunyahu. Wa umuri dinihi wa dunyahu. Dan keadaan-keadaan perkara dunianya, perkara duniawinya, din agamanya itu pun akan menjadi baik. Jadi kita lihat As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan kepada kita wa wusifat a'malul khairi bisolihat. Amalan-amalan kebajikan atau kebaikan itu disifati oleh Allah dengan as-solihat, hal-hal yang baik. Kenapa? Karena amal soleh pasti membuat keadaan orang itu jadi baik, pasti. Dan kalau kita perhatikan, aslinya orang beramal soleh itu jarang butuh dana. Kayaknya akeh orang butuh dana. Tapi kalau maksiat justru rata-rata butuh dana. Wong pan judi, aku pengen sugih judi. Pintar ngotak-ngatik kartu misalnya judi, tetap harus butuh
dan ya beli. Ketika seseorang pengen berzina, naudzubillah, ya kutu dan kan seperti itu. Banyak ibadah yang jelas di sana ada kebaikan. Yang kata beliau tadi, tasluhu ahwalul abdi. Keadaan hamba akan bisa menjadi baik dengan apa? Ibadah. Semumet-mumete wong ya, lagi lakat duit, kalau dia sholat mending mumet apa orang? Versi mumetnya tapi mending, dan Allah pun akan berikan apa? Pertolongannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Pasti Allah akan berikan apa? Kemudahan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kemudian kata beliau apa? Wa umuri dinihi wa dunya. Ketika seseorang beramal soleh, maka akan baik pula lah apa? Ahwal umuri dinihi wa dunya, yaitu keadaan-keadaan semua perkara dunianya dan agamanya pun akan menjadi baik. Akan menjadi baik. Semua perkara-perkara dunianya dan perkara-perkara agamanya akan menjadi baik. Kata beliau tadi, li'anna biha tasluhu ahwalul abdi wa umuru dinihi wa dunyahu wa hayatihi ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati. Yaitu dan perkara-perkara kehidupan dia, baik itu di dunia ataupun di akhirat, semuanya akan menjadi baik kalau dia mau beramal soleh. Jadi pasti orang beramal soleh itu akan baik. Bahkan kita tahu orang yang ketika dia beramal soleh pasti akan dijadikan apa? Semua urusannya akan menjadi baik. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah itu termaktub dalam surat Muhammad. Kata beliau tadi, tasluhu ahwalul ibad. Keadaan-keadaan hamba akan menjadi baik dengan apa? Amal soleh. Buktinya dari mana? Antum lihat dalam surat Muhammad ayat yang kedua. Antum lihat dalam surat Muhammad ayat yang kedua, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan dia beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu adalah benar dari Tuhannya, maka fungsinya apa atau buahnya kaffara anhum sayiatihim, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan Allah akan perbaiki keadaan mereka. Kira-kira janji Allah itu benar apa salah? Benar. Allah mengatakan di ayat ini, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah katakan wa aslaha balahum, maka
keadaan mereka akan diperbaikinya. Sehingga kita di sini tetap harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada pikiran aku sholat gelbina tapi kayak baik. Kan akeh boleh wong-wong kayak gitu. Jare ning sholat sugih, jare ning sholat sukses. Iya pasti. Coba kan terus. Bisa jadi kesuksesan kita sesudah 60 tahun. Bisa. Ya boleh. Bisa jadi kesuksesan kita adalah sesudah 70 tahun misalnya. Bisa. Paling tidak, kalaupun kita tidak menjadi orang yang kaya karena sholat, paling tidak adanya ketenangan. Dan paling tidak, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya boleh. Pengen milih di sugih, tapi anak-anaknya pada nakal. Apa biasa-biasa bae ora sugih, tapi anak-anaknya pada nurut, milih sindi. Sugih anaknya soleh. Cerdas. Pohon milih dua pilihan tok asli nek ya. Iya kan? Kadang ada orang yang Masya Allah kekayaannya melimpah, tapi anaknya dibel tong nok mene dolan maning bapak. Bapaknya wis pensiun. Ya, karena sugih jadinya anak-anaknya tinggalnya umat dewek-dewek mas. Tapi ketika ditelepon mene sibuk. Ya boleh. Padahal wong tua ketemu anak, wis bungane luar biasa. Seneng apa ora? Walaupun anaknya orang gawa apa-apa, teka bae. Orang gawa oleh-oleh, teka bae wis seneng. Jadi ketika kita banyak beramal soleh, ya tadi aslaha bala, Allah katakan aslaha bala, Allah akan perbaiki keadaan kita. Sehingga yang terjadi adalah anak-anak itu menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Itu salah satu buah daripada beramal soleh. Dan tentunya amal soleh disebut amal soleh kapan? Kalau dua syarat ada. Disebut amal soleh kalau dua syarat itu ada. Ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai tuntunan ajaran Nabi. Baru itu disebut amal soleh. Sodakoh, Masya Allah, tapi tidak ada unsur keikhlasannya. Pengen riak, pengen dapat sanjungan manusia, yang bukan disebut amal soleh. Jadi amalan akan dianggap amal soleh kalau ikhlas dan sesuai tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus ada. Ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Nabi, jelas tidak diterima. Ana wong salat subuh 4 rakaat. Ikhlas. Tenagane aku teh kuat. Apa maling tas tangi turu, ya kan? Kuat. Masa sih loro? Papat lah. Ya. Tetap tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai tuntunan ajaran Nabi. Sesuai tuntunan ajaran Nabi,
tapi ternyata tidak ikhlas. Sholat, masya Allah, bacaannya benar, rukunya benar, sujudnya benar, sesuai tuntunan Nabi, ajaran Nabi. Tapi dalam batinnya, ya nawal tuane aku pinggire, ya, sehingga aton khusyuk, pendapat apa sanjungan sing mertua. Tidak ada unsur keikhlasannya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas orang yang beramal soleh itu otomatis apa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengungkapkan kalimatnya, kata beliau selanjutnya, wa yazulu biha anhu fasadul ahwali. Otomatis dengan amal soleh yazulu biha fasadul ahwal, keadaan-keadaan yang rusak akan hilang. Dengan amal soleh keadaan-keadaan yang rusak itu akan hilang dengan sendirinya. Kegalauan akan hilang dengan amal soleh. Kesedihan akan hilang dengan amal soleh. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan apa? Salah satu ketika seseorang itu galau, ya, banyak-banyak bertasbih. Banyak-banyak tasbih. Itu akan apa? Dengan kita banyak tasbih, kegalauan kita pun akan hilang. Jadi galau kowe kan gawe rusak. Gawe rusak apa orang? Ya kan, pikirannya ora jernih, mood gawe ya ora semangat, ya beli. Ketika orang lagi galau, jelas apa? Semangat uripe menurun, mood gawe ya males, kan seperti itu. Mangannya mungkin males. Ning galau bisa dua kemungkinan, males mangan atau akeh mangan. Ya, wong stres itu dua kemungkinan. Mungkin males mangan atau mungkin malah mangannya tambah akeh. Ya beli, bener. Iya, untuk menghilangkan stresnya mangannya sing akeh. Ana sing memang tipe orang manusia seperti itu dua. Ada orang yang stres itu gadi ora doyan mangan, ana wong sing stres malah mangan terus. Ya. Kemudian kata beliau, fayakunu bidzalika minas solihina. Maka kalau dia termasuk orang-orang yang beramal soleh, dia akan menjadi orang-orang yang soleh. Termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Jelas orang yang soleh dan dia beramal, beriman, di dunia dia dapat pahala, balasan dari Allah, di akhirat pun dia dapat pahala. Beda dengan orang yang kafir. Orang kafir kalau dia beramal kebaikan, dia akan mendapatkan di dunia saja, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu bedanya orang mukmin. Makanya di sini kita lihat Allah mengatakannya syarat utamanya alladzina amanu wa amilus sholihat. Dia beriman dan dia beramal soleh, maka dia akan mendapatkan surga. Sehingga ketika imannya tidak ada, yang ada adalah amalannya, ya, amalan-amalan kebaikan, maka di dunia saja dia akan mendapatkannya. Hal ini sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim
Di sana Allah berfirman, Nabi bersabda, Inna Allaha la yadlimu mu'minan hasanatan yuk biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma amila lillahi ta'ala fid dunya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mendolimi orang mukmin satu kebaikan saja. Ketika satu kebaikan orang mukmin itu orang mukmin melakukan satu kebaikan, Allah akan balas dia di dunia dan Allah pun akan balas di akhirat. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, maka Allah akan balas dia dengan diberi makan oleh Allah di dunia. Jadi dalam hadis yang lain, innal kafira idza amila hasanatan at'ama biha ta'matan fid dunya. Kalau orang kafir itu beramal, maka Allah beri makanan di dunia. Tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mulane wong kafir ketika banyak sosialnya, kebaikan-kebaikannya, tambah sugih. Ya kan? Tapi ingat, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Kemudian kita lihat pula apa yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, alladzina yasluhuna limujawaratir rahmani fi jannatihi. Yang lebih utama lagi, kalau dia beramal soleh, maka dia layak untuk berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman di surganya. Masya Allah. Ini yang paling utama lagi. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan pada kita bahwa ternyata orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh di dunianya diperbaiki keadaannya, ya kan? Kemudian ternyata kata beliau adalah apa? Layak untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk berdampingan dengan Allah, artinya ditempatkan oleh Allah fi jannatihi, di surga. Dan ini cita-cita seorang muslim. Sehingga orang muslim itu harus punya himmah aliyah, yaitu apa? Cita-cita yang tinggi. Apa cita-cita yang tinggi seorang muslim? Surga. Sehingga Nabi mengatakan apa? Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Jika kamu memohon kepada Allah, mohon supaya dapat firdaus. Surga yang paling tinggi adalah firdaus. Kemudian kita lihat beliau As-Sa'di rahimahullah mengatakan fabasyirhum, maka berilah kabar gembira annalahum jannatin, bahwasanya bagi mereka jannat ay basatin jami'atun minal asjaril ajibati, bahwasanya bagi mereka itu kebun-kebun, artinya basatin yaitu kebun-kebun jami'ah yang banyak, yang terkumpul minal asjaril ajibah, dari pohon-pohon yang mengagumkan, wasimaril aniqah, dan buah-buah yang menarik. Masya Allah. Kata Syekh Sa'di, surga itu adalah basatin, penuh dengan kebun. Apa baik anak? Kebun apa baik anak? Pan anggur ya anak, durenya anak, nanas ya anak, kabeh anak. Buah, semua buah anak. Coba bayangkan. Seneng apa orang? Seneng apa orang? Seneng. Kemudian apa? Jelas orang pretekelan, mana manjat-manjat orang, tinggal tenggat. Beda dengan di dunia. Apa maning pelem nang dunia, kudune ana sing di kosong ya, ana sing kudu mana manjat dan seterusnya. Ada kesusahan
mempet buah di dunia bisa harus penuh dengan kesusahan dulu, ya kan? Di surga tidak. Karena Pak, semua terjamin ada. Bahkan ada buah di dunia, ada buah-buah sing nang dataran rendah orang bisa tukul, kudune dataran tinggi. Sebaliknya nang dataran tinggi orang tukul, kudune dataran rendah. Ya kan? Di surga semua terjamin ada. Makanya pun Allah mengatakan salah satu nikmatnya buah di surga adalah apa? Atau makanan-makanan surga itu la maqtu'ah wa la mamnu'ah. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang. Tidak pernah terputus. Artinya apa? Terus. Terus. Orang musim-musiman. Saya kira lagi musim apa? Enggak. 2 bulan kemudian nanti musim apa? Kelengkeng. Di dunia mungkin woh-wohan, musim-musiman. Akhirat Allah katakan la maqtu'ah, tidak pernah terputus, terusan. Para pernah musim-musiman. Wala mamnu'ah, dan tidak pernah terlarang. Kalau di dunia antum tensinya lagi dhuwur, kemudian kolesterolnya dhuwur, anas duren, dipangan apa ora? Secuil bapak, tetap dilarang ya, takon kayak, ora oleh, ya. Di surga tidak seperti itu. Kemudian kata beliau, disebut jannah, kebun atau surga yang penuh dengan kebun adalah kenapa? Karena wadillil madid wal a'don al afnan wa bidzalika sarat jannatan yastannu biha dakhiluha wa yan'amu fiha saqinuha. Karena disebut surga yang penuh dengan kebun tadi karena naungan-naungannya itu banyak sekali. Teduh, gampangannya adem. Orang pernah ngerasakna panas. Sehingga apa yang terjadi? Kenikmatan, merasakan nikmat sekali. Kan ruangan panas karo ruangan adem enakan deh. Adem. Dan surga itu tidak akan pernah merasakan panas. Jam saya kita mungkin rada tes rada orang pati panas. Metu. Coba kok jam loro, jam 1 lumayan. Ya kan? Di surga itu digambarkan dengan banyaknya kebun tanaman sehingga rindang, adem. Geleng bae wis kayong enak. Geleng bae wah kayong enak nemen kae. Ya kan? Coba antum geleng nang kebun ya, nang kono kebun akeh tanduran. Kayak tanduran beringin bae wis lah. Sing kayong is lagi panas-panasnya kayaknya berteduh nang kana enak ya. Ya kan? Itu saja gambaran di dunia saja kita merasakan wah, adem enak. Di surga jelas lebih enak lagi. Di surga itu jelas lebih enak lagi. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang nikmatnya surga, bau wanginya surga saja bisa ditempuh berapa kilo? Bau wanginya surga. 70 tahun perjalanan. Wangi baunya surga itu bisa ditempuh 70 tahun perjalanan. Surga baunya bisa ditempuh jarak berapa? 70 tahun perjalanan. Berarti kan wangi.
nyaman sekali. Kan seperti itu. Jadi dengan kita membaca ayat-ayat yang seperti ini, maka otomatis harus ada motivasi. Bagaimana kita berusaha untuk bisa masuk ke surga. Maka kita dapati ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang meraih surga dengan meraih dunia, bahasa ayatnya beda. Ketika Allah berbicara tentang meraih dunia, bahasa ayatnya adalah apa? Wamsu fi manaqibiha. Berjalanlah engkau. Tapi berbicara tentang surga, Allah mengatakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau untuk mendapatkan ampunan dan untuk mendapatkan surga. Jadi kita lihat Allah memakai berfirman-Nya menggunakan bahasa tentang meraih dunia. Itu Allah bahasanya apa? Wamsu, berjalanlah engkau untuk mendapatkan rezeki di dunia. Tapi berbicara tentang surga, Allah tidak mengatakan berjalan, bersegera untuk mendapatkan maghfiratin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan bersegeralah menuju surga. Saiki kan akeh kuali. Saiki akeh kuali. Dagang nang pasar sedurunge subuh wis bisa tekak. Ya. Ya boleh. Tapi giliran nang ning masjid tekane komat. Embo kayak subuh komat tek apa ora? Apa tetep nang pasar apa maning masjid? Bener apa boleh? Nyata kan fakta seperti itu. Bahasa ayatnya adalah padahal berjalan. Ora usah kepala nang ngisor, kaki nang dhuwur, ibarat kerja esok balik bengi. Iya. Yang terjadi kan kebanyakan seperti itu. Lupa yang memberi rezeki siapa. Kan seperti itu. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, ketika seseorang betul-betul banyak beramal soleh, Allah akan mudahkan urusan dunianya pun akan mudah. Dagang ora kudu maning mbah dukun. Ya. Ketika dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, insya Allah pasti. Kenapa? Allah akan mudahkan. Kan seperti itu. Ya, barangkali ada pertanyaan. Ya, monggo. Ya. Dalam hal ini, ketika seorang wanita sudah bersuami, maka kewajiban ketaatannya itu adalah kepada suami, bukan kepada orang tua. Sehingga ketika orang tuanya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan suaminya, maka tetap istri itu wajib taatnya pada suami. Tapi ketika ternyata orang tuanya misalnya meminta untuk datang, ya kan, untuk datang, maka tentu tadi yang pertama si istri atau wanita ini izin sama suaminya. Kalau pertama kali suami mungkin tidak mau mengizinkannya, terus minta dulu. Dan dinasehati suaminya bahwa menghormati orang tua, mertua itu juga pun bagian daripada orang tuanya dia. Seperti itu. Nah, tentu wanita ini harus tetap
dapat izin dulu dari suaminya. Dan insya Allah kalau suami yang soleh, suami yang baik, pasti akan mengizinkan istrinya berkunjung ke ke orang tuanya. Seperti itu. Nah, memang dalam hal ini wanita itu tetap yang diprioritaskan adalah taat kepada suaminya. Beda kalau anak laki-laki. Anak laki-laki tetap punya kewajiban, bahkan kewajiban nafkah kepada orang tuanya. Walaupun dia sudah nikah. Kalau laki-laki itu tetap punya kewajiban nafkah kepada orang tuanya, ayahnya atau bapaknya. Nabi pernah mengatakan, anta wa maluka li abi. Engkau dan hartamu adalah milik bapak. Mulane ning ana wong tua, seorang bapak atau seorang ayah, orang duit, dia punya hak ngambil duit dari anaknya untuk makannya dia. Ya, ketika ada orang tua, seorang ayah atau orang ibu kelaparan, nggak punya duit, anaknya pelit, misalnya, wong-wong kayak gitu, anaknya pelit, maka dia punya hak orang tua itu ngambil duit anaknya dan tidak berdosa. Untuk apa? Untuk makannya dia, misalnya, ngambil yang secukupnya, duduk. Nang sak ana duit sekumpul mene juput kabeh. Salah, tetap salah. Mangan itu untuk hari itu juga, kan gitu. Seperti itu. Dan memang orang-orang yang durhaka sama orang tua itu dipastikan hidupnya sengsara. Langkah sejarah wong durhaka karo wong tua uripe sejahtera langka. Enggak ada. Yang ada adalah pasti uripe sengsara. Pasti. Karena itu Nabi sendiri mengatakan bahwa orang yang durhaka itu mendapatkan ukubah, siksaan di dunia dan juga di akhirat. Kan seperti itu. Ya, silakan. Monggo. Terus kalau masalah juga tambah semangat, motivasi, tapi sebaliknya kadang ini biasa aja, banyak kan biasa aja dalam dengan masalah usaha. Dan takut yang atau suka senangnya hanya biasa. Itu apa yang diberikan? Kalau seseorang itu mendapatkan nasihat, baik itu nasihat berbicara tentang surga, nasihat berbicara tentang neraka, tapi biasa-biasa saja, maka berarti harus diperbaiki lagi hatinya. Karena hati yang bersih, ketika mendapatkan nasihat yang kaitannya dengan neraka, ya kan, dia akan ada gemetar. Ada rasa gemetaran, takut. Sehingga dan kalau hati itu bersih, ketika ada nasihat-nasihat yang kaitannya tadi dengan surga, dengan rahmat Allah dan seterusnya, dia akan termotivasi. Nah, berarti kalau biasa-biasa saja, perbaiki lagi hati kita. Perbaiki lagi hati kita. Makanya saya sering menyarankan untuk memperbaiki hati, ya. Kalau aku ngorokna ceramah biasa-biasa banget. Kalau saya bahkan kadang-kadang cenderung males ngaji, males ngorokna ceramah. Nah, ya, kalau yang seperti ini, paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran dulu. Paksakan. Karena
Hati ini berarti lagi sakit. Al-Quran adalah obat yang paling mujarab untuk obat dari hati. Makanya paksakan diri kita membaca Al-Quran. Halaman pertama mungkin males, kadang-kadang mulai ngantuk. Yuk, besok halaman liuk. Ya, paksa, nanti akan merasakan nikmat. Karena membaca Al-Quran itu seperti obat tadi. Ketika kita sakit, memaksakan kita minum obat, insya Allah sembuh. Tapi sakit, ngerti obatnya pahit. Orang sembuh apa orang? Orang, ya kan? Tapi ketika kita memaksakan, maka insya Allah sembuh. Demikian juga ketika kita merasa lagi down, semangatnya kurang dan seterusnya, paksakan dengan membaca Al-Quran. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Monggo. Ya, pertanyaan yang bagus. Ketika ada seorang wanita di rumah tampilannya biasa, di luar tampilannya luar biasa. Ya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan ketika Nabi ditanya, ayun nisa'i khair, wanita apa yang baik? Maka Nabi menyebutkan bahwa khairun nisa man wanita yang baik itu adalah apabila dipandang idan nadortaha sarotka. Wanita yang baik itu adalah idan nadortaha, jika kamu memandangnya membuat engkau senang. Berarti salah satu ciri wanita yang baik adalah tampilannya bagus di depan suami. Ya. Si suami pun ya jangan terlalu jujur banget. Misalnya gemuk ya, kemudian kamu kayak apem misalnya, ya nggak boleh gitu. Jujur salah, jujur yang salah. Ya, memujinya terlalu lebih-lebihan misalnya. Nah, dia cantik, kita katakan cantik misalnya, ya kan? Dan tadi salah satu cara wanita yang baik adalah idan nadortaha sarotka. Jika engkau memandang dia, kamu membuat kamu senang. Sehingga apa? Dia berhias di rumah, menunjukkan kecantikannya. Ya. Wis ora ayu,
ora paesan, males adus, ya wis oh. Ya. Ya boleh, masalah. Ora ayu tapi paesan mending. Adus sering adus mending wangi. Ya. Ya boleh. Itu salah satu catatan indikasi wanita yang baik. Jadi jangan nanguma ora paesan ora adus kemudian baunya semerbak tidak wangi, tapi di luar masya Allah paesan wangi dan seterusnya. Si ayune kok sapa, ya kan? Ayune kok tukang ojek, kok supir, kok wong liya, apa kok suamine, kan seperti itu. Nah ini, jadi kalau seperti itu maka harus dirubah, bahwa wanita yang baik adalah dia berusaha membuat suaminya itu kalau melihatnya senang, sehingga tampilannya dia baik, ucapannya dia baik, sikapnya dia baik, itu akan membuat suaminya senang. Nanti di tafsir ini As-Syahrastati ketika menjelaskan tentang bidadari surga itu adalah mereka baik, wajahnya baik, indah atau cantik, akhlaknya pun baik. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan tentang bagaimana sifat bidadari surga. Lisannya tidak pernah menyakiti suaminya. Dengan selama urip ping pirak merasa tersakiti hatinya karena ucapan lisan dari istrinya dengan apa? Kedong. Cuman kan yang namanya laki-laki harus penuh sabar. Kan seperti itu. Dan memang konsep dalam berumah tangga itu harus sabar. Suami harus betul-betul sabar dari ucapan-ucapan istrinya. Kan seperti itu. Ya. Nah itu tadi dikatakan bahwa itu adalah salah satu indikasi wanita yang baik. Dan wanita yang baik peluang masuk surganya besar sekali. Kapan? Salah satunya nurut suami. Itu peluang masuk surga yang sangat besar. Suami nyatu setitik tetap senyum. Aja senyumnya ning nyatune akeh baru senyum. Nyatune akeh apa make upane kandel, tapi nyatune setitik make upane orang make upan misalnya kan salah. Ya. Iya boleh. Ayune ketika dingai satu sing akeh. Ketika ngai catune setitik ora ayu, dia salah. Ya kan? Usahakan dia tetap tampil yang baik, usahakan dia tetap murah senyum, ucapannya baik kepada suaminya, dan itu peluang yang sangat besar bagi dia untuk masuk surga. Kan disebutkan bahwa wanita ahli surga, wanita yang penghuni surga, salah satunya adalah apa? Ketika dia meninggal suaminya ridho. Bukan berarti alhamdulillah, bukan, maksud suaminya ridho. Ketika istrinya meninggal suaminya ridho, artinya apa maksudnya? Ridho, ya aku ridho bahwa amal-amalan istriku yang meninggal ini masya Allah saya ridho, orang pernah apa menyakiti aku dan seterusnya. Maksud hadis itu adalah itu. Dan wanita yang baik, salah satu tanda wanita yang baik adalah ketika si wanita ini meninggal, suaminya ridho. Artinya ridho dari apa? Perbuatan-perbuatannya baik. Nah, itu maksudnya, bukan alhamdulillah. Bukan itu. Nah, itu jadi itu indikasi-indikasi menunjukkan bahwa wanita itu adalah wanita yang baik. Karena suaminya merasa ridho tentang perlakuan si istrinya.
istrinya gawe seneng, ya kan, gawe tentrem. Makanya ketika dia ada masalah pun, si suami ketika datang itu orang langsung permasalahan langsung diceritakan sama suami. Ya, tapi kok suami wis istirahat baru mungkin ini cerita misalnya ada kasus apa dan seterusnya. Seperti itu. Intinya ketika Nabi ditanya wanita itu bisa masuk surga dari 8 pintu. Terserah pintu apa 8 pintu itu. Salah satunya adalah apa? Ketika si istri itu taat sama suami. Dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan jengkel ataupun dalam keadaan legowo, tetap taati suami. Tetap taati suami. Dan itu tadi 8 pintu surga dia bisa masuk dari situ. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Tindakannya. Iya, yaitu harus diperbaiki. Nah, ya itu termasuk bagian daripada durhaka ketika ternyata malah lebih cenderung cantiknya itu di luar begitu. Ya. Kemudian perhatian dia kepada suaminya kurang dan seterusnya, itu bagian daripada kedurhakaan istri kepada suami. Ya. Ada lagi? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما